Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jamlang atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat jasmani maupun rohani. Serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, pengikutnya, hingga kita semuanya menjadi golongan dan mendapatkan syafaat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu guru, saya izin berdiri di sini bukan berarti saya menggurui, tetapi saya berbagi informasi terkait pemahaman budaya positif pada kegiatan CGP. Izinkanlah saya akan mempresentasikan budaya positif. Di sini ada fasilitator saya dalam kegiatan CGP Angkatan 9, yaitu Ibu Linda Bidaswara MPD, selaku fasilitator saya, dan pengajar praktik yaitu Pak Maman Sulaiman SPD, dan saya sendiri Saman Afianto SPD. Di sini saya sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Cirebon. Oke. Tujuan pendidikan di sini menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Nah, ini ada filosofi pemikiran KHD Ki Hajar Dewan Batara sebelum masuk pemahaman budaya positif. Nah, sesuai dengan semuanya, KHD yaitu ing ngarso sumpolodo, ing madyo manungkarso, tuturi handayani. Maksudnya di sini, sebagai pendidik di depan harus memberikan sebuah teladan atau contoh gitu ya. Terus di tengah harus membangun ide-ide atau gagasan, serta di belakang harus bisa memberikan motivasi dan dukungan kepada siswa-siswinya. Itu merupakan filosofi pemikiran KHD. Nah, sebab menurut KHD pendidikan anak sejatinya menuntut anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Maksudnya, pendidikan menjadikan anak memiliki karakter, karakter ya, sesuai kultur sosial budaya daerahnya, serta mengembangkan kemampuan iptek. Oke, next. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemahaman tentang budaya positif. Bapak Ibu guru yang hebat. Oke, sebelum kita masuk ke pemahaman budaya positif, nah, supaya suasananya hidup, nah kita melaksanakan ice breaking terlebih dulu nih ya. Oke, siap? Oke, kalau sudah siap, nanti abangnya dari Bapak ya untuk ice breaking. Nah, jika saya mengucapkan semanja muda, nanti Masya Allah, terus Alhamdulillah, luar biasa, penuh cinta, Allahu Akbar.
Bisa Bapak Ibu Guru? Bisa. Oke, kita mulai ya. Boleh berdiri dulu Bapak Ibu Guru yang hebat. Oke. Oke. Sudah siap? Sambil nanti pakai gerakan tangan ya Bapak Ibu Guru. Saya contohkan terlebih dahulu. Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa, penuh cinta, Allahu Akbar. Bisa? Oke, kalau bisa, siap ya? Semuanya muda. Allah, Alhamdulillah, luar biasa, penuh cinta, Allahu Akbar. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk dulu Bapak Ibu Guru. Oke, saya lanjutkan lagi ya untuk pemahaman budaya positif. Ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, saya akan bertanya nih Bapak Ibu Guru, di sekolahnya kurikulumnya apa? Kurikulum Merdeka. Oke. Tahu tidak dimensi kurikulum Merdeka atau profil pelajar Pancasila? Tahu. Oke. Ada berapa? Ada 6. Boleh disebutkan? Boleh maju siapa? Yang mau? Oke, boleh. Nah ini kasihnya dulu. Silakan. Perkenalan dulu. Namanya siapa? Oke. Guru mata pelajaran apa ya? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Wiantoro Sitrusno. Ya, nama saya diambil dari Ki Hajar Dewantoro, pas banget ini ya. Ini nama saya Wiantoro. Ya, ya baik, saya akan terima kasih sebelumnya atas kesempatannya yang Bapak berikan kepada saya. Pertanyaannya tadi tentang ini ya. Profil pelajar Pancasila ada 6. Iya, dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, ya, serta berakhlak mulia. Ya, yang pertama. Kedua, benar kritis kalau salah. Maaf ya, saya tidak urutan nih. Benar kritis, mandiri, ya. Mandiri, kreatif, gotong royong, dan terakhirnya kebinekaan secara global. Ya, itu 6 tersebut ya. Karena saya di sini adalah jadi guru PKN, jadi insya Allah apalah. Ya, walaupun memang sudah semuanya ini ya. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Ya, bagus sekali ya. Alhamdulillah, guru-guru hebat di SMA Negeri 1 Jamblang ya tahu 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya. Oke, kita akan next ya. Oke, konsep utama budaya positif yang pertama ini tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Yang kedelapan segitiga restitusi. Oke, lanjut. Nah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, saya pengen tahu dulu Bapak Ibu guru yang hebat ini. Nah, pembelajaran yang berdiferensiasi itu yang bagaimana?
Ada yang tahu? Oke, ya namanya siapa dulu? Oke, Aldi Surano dari guru. Oh, dari guru PAI. Ya, betul sekali ya, tepuk tangan. Oke. Pembelajaran berdiferensiasi itu ya salah satunya pembelajaran yang menyenangkan ya, karena kita akan pembelajaran yang berpusat pada murid salah satunya ya. Nah, di situ untuk pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu guru juga harus tahu ya, kita harus mengetahui, menganalisis terlebih dahulu ya kebutuhan siswa. Untuk kebutuhan siswa ya, Bapak Ibu guru itu ada 3 gaya belajar ya siswa. Ya, salah satunya gaya belajar yang auditorial, visual, yang ketiga kinestetik. Nah, Pak, bagaimana Pak supaya mengetahui dan menganalisis kebutuhan karakter siswa tersebut dengan melaksanakan apa, Bapak Ibu guru? Dengan melaksanakan tes diagnostik atau asesmen diagnostik ya. Itu ya salah satu ya, langkah awal kita untuk pembelajaran berdiferensiasi ya. Salah satunya untuk mengetahui kebutuhan siswanya ya, Bapak Ibu guru ya. Oke, kita next ya. Oke. Nah, sekarang saya akan membahas tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa ya, itu salah satu konsep teori kontrol. Nah, di sini untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yang sebelah sini merupakan stimulus respon dan yang sebelahnya teori kontrol. Nah, kalau stimulus respon itu realita kebutuhan kita sama. Nah, kalau teori kontrol realita kebutuhan kita berbeda, Bapak Ibu guru. Selanjutnya, semua orang melihat yang sama, tetapi kalau di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita, tetapi kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau stimulus respon, tetapi kalau di teori kontrol ya, semua perilaku memiliki tujuan bagi guru. Nah, selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, berarti orang lain bisa mengontrol saya. Berarti kalau masuk ke motivasi itu motivasi ekstrinsik gitu ya, tidak muncul dari dirinya sendiri, Bapak Ibu guru. Terus hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda gitu ya. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain kalau teori kontrol ya. Terus ya, kalau di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal ya. Kalau di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, selanjutnya untuk stimulus respon, model berpikir menang kalah. Tetapi kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang gitu ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, di sini ada disiplin positif ya. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ya tertuang di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yang sudah disebutkan ya oleh Pak Ulia, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke, Bapak Ibu Guru, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seperti ini Bapak Ibu Guru kasusnya. Jadi Bapak Ibu Guru, setelah Bapak Ibu Guru melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, Bapak Ibu Guru juga harus tahu memahami karakter seseorang masing-masing. Ada juga karakter tersebut. Nah, kita harus memahami apakah kebutuhan si anak tersebut sudah terpenuhi atau belum. Nah, bagaimana supaya kita tahu bahwa kebutuhannya terpenuhi atau tidaknya? Nah, kita ada namanya segitiga restitusi yang nanti kita akan bahas di situ Bapak Ibu Guru. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Ya, semua makhluk hidup akan bertahan hidup ya. Di situ ada kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, dipedulikan, berbagi bersama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Jadi ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu Guru yang ada pada karakter siswa masing-masing. Jadi Bapak Ibu Guru jika ada menemui siswa yang misalkan ada juga siswa yang pengen diperhatikan, jadi kita jangan sampai langsung memarahi Bapak Ibu Guru. Kemungkinan anak tersebut dari kebutuhan dasar manusia belum terpenuhi. Maka dari itu kita sebagai pendidik harus tahu dulu apa kebutuhan yang dia belum tercapai. Nah, tapi kalau kita sudah melaksanakan namanya segitiga restitusi, kita panggil anak tersebut. Nah, setelah itu kita tanya, ya, kenapa gitu? Kok di pembelajaran saya misalkan ribut terus? Nah, nanti ada tindakan seperti itu Bapak Ibu Guru. Terus nanti ada solusinya bagaimana Bapak Ibu Guru juga harus bisa ya menangani. Sebelum Bapak Ibu Guru diserahkan ke BK, ya, alangkah baiknya Bapak Ibu Guru juga harus bisa menyelesaikannya di kelasnya masing-masing. Karena apa? Karena Bapak Ibu Guru ini yang berperan penting di dalam pembelajaran tersebut, ya, dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Oke, next ya, Bapak Ibu Guru. Nah, untuk motivasi perilaku manusia, jadi intinya gini Bapak Ibu Guru. Nah, pasti siswa itu punya karakter yang berbeda-beda. Nah, di situ siswa tersebut ada yang motivasinya ekstrinsik. Nah, ekstrinsik itu berasal dari luar Bapak Ibu Guru. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, seperti contoh, kasusnya seperti ini Bapak Ibu Guru. Nah, motivasi ekstrinsik tersebut ada siswa di kelas Bapak Ibu Guru aja. Nah, ada juga yang pengen bertanya terus, ya. Nah, salah satunya yaitu pengen mendapatkan penghargaan. Nah, terus mendapatkan ujian. Ya tidak apa-apa, Bapak Ibu Guru sebaiknya apa enggak? Silakan dikasih penghargaan ujian.
Supaya apa? Supaya siswa tersebut muncul ya motivasinya ya, baik dari ekstrinsiknya. Tetapi alangkah baiknya Bapak Ibu guru, kalau yang motivasi ekstrinsik itu ya nanti kekuatannya itu hanya jangka pendek ya, jangka pendek. Tetapi kalau motivasinya dari intrinsik, dari diri sendiri ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi jika motivasinya itu timbul dari diri sendiri, maka siswa itu pasti punya keyakinan dan kekuatan bagi guru. Nanti motivasi tersebut akan bertahan lama. Nah, jelas ya. Jadi kita sebagai pendidik bagaimana caranya untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Jangan sampai kita menonjolkan motivasi ekstrinsik. Nah, itu ya Bapak Guru yang saya jelaskan kepada Bapak Ibu guru terkait motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Next Bapak Ibu guru. Nah, untuk motivasi perilaku manusia ada 3 Bapak Ibu guru, yaitu hukuman, konsekuensi, restitusi. Oke, kita akan bahas satu-satu. Hukuman di sini ciri-cirinya Bapak Ibu guru tidak terencana atau tiba-tiba. Hukumannya. Terus murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Terus bersifatnya satu arah. Bersifatnya satu arah, berarti tidak ada sebab akibat Bapak Ibu guru. Cuma hanya satu arah. Nah, nanti untuk prakteknya nanti ada kalimat tindakan ya. Terus berupa hukuman fisik atau psikis ya, di sini ya. Psikis. Terus lanjut konsekuensi. Di sini ciri-cirinya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, di sini ada dari masalah tentang hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, dari yang kita terapkan hukuman atau konsekuensi yang baik bagi Bapak Ibu guru di dalam kelas, mohon terapkanlah restitusi ya Bapak Ibu guru. Jadi jika ada pelanggaran-pelanggaran yang ada di kelas maupun di lingkungan sekolah, alangkah baiknya Bapak Ibu guru menerapkan restitusi gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu guru menerapkan hukuman, ya silakan ya, tapi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku atau yang sudah disepakati, atau konsekuensi, maka itu bagus ya, konsekuensi. Tetapi gabungan dari hukuman dan konsekuensi yaitu restitusi. Oke, Bapak Ibu guru, ini ada suatu pernyataan ya, pernyataan kalimat di sini. Pasti Bapak Ibu guru juga ada yang pernah melaksanakan atau belum melaksanakan. Nah, oke. Di sini ada pernyataan ya, ada 7 Bapak Ibu guru. Dan jawabannya itu apakah merupakan hukuman atau konsekuensi. Saya sudah menyiapkan kertas bagi Bapak Ibu guru. Silakan isi poin pertama atau nomor pertama, jawabannya apa, hukuman atau konsekuensi. Nomor 2, jawabannya apa. Nomor 3, jawabannya apa. Silakan, saya kasih waktu selama 2 menit. Silakan isi. Oke, boleh langsung di kertas ya.
langsung diisi. Nah, nomor 1 nih Bapak Ibu Guru, saya bacakan ya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Nah, itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Nah, oke, terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai sepatu hitam di sekolah. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah, selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tadi Bapak Ibu Guru sudah tahu ciri-ciri dari hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang saya berikan suatu pernyataan 7 ini apakah merupakan hukuman atau konsekuensi. Pastilah Bapak Ibu Guru pernah gitu melaksanakan. Nah, ini tuh namanya tuh hukuman atau konsekuensi. Nah, saya juga pernah Bapak Ibu Guru melaksanakan. Saya itu tadi pemahaman saya ini merupakan hukuman, tetapi setelah mengikuti kegiatan CGW ini, oh berarti ini merupakan konsekuensi. Nah, seperti itu. Sudah? Oke. Kalau sudah, coba siapa yang mau maju? Maju. Silakan, Bapak Ibu Guru hebat. Itu dijawab semua tak Pak? Iya, dijawab semua. Kalau salah apa ya? Gak apa-apa. Oke, gak apa-apa. Ya, namanya juga belajar. Nanti setelah ini, nah kita akan luruskan jawabannya. Nah, berarti kalau sudah paham, berarti pemahaman Bapak Ibu Guru berarti sudah tahu. Oke, Pak Abi, ya, silakan pakai mic-nya dulu. Ya, dulu, perkenalkan dulu namanya siapa, terus guru mata pelajaran apa yang diambilnya, maka. Oh, ini belum dipencet. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surano dari pelajaran dari guru PAI Pendidikan Agama Islam. Ingin coba menjawab pertanyaan yang ada di kolom tersebut. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Hukuman. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Ya. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai sepatu hitam di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah konsekuensi. Terus yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, yaitu konsekuensi. Ya, yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sendirian seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Terima kasih Pak Salman. Barangkali itu aja yang saya jawabannya. Yang salah itu ya dari kelurahan saya sendiri. Bila kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu sih sama dua tiganya. Oke Bapak Ibu guru yang hebat, di sini ada 7 pernyataan. Alhamdulillah sudah dijawab oleh Abi Surahmu ya. Kita akan sepakatkan bareng-bareng gitu ya, Bapak Ibu guru. Nah, di sini ada tindakan guru, Bapak Ibu guru. Pasti Bapak Ibu guru juga pernah melaksanakannya gitu ya, ataupun belum juga. Nanti kita luruskan gitu, Bapak Ibu guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Oke. Menurut pemahaman Bapak Ibu guru, itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Oke, berarti sepakat ya? Hukuman ya? Oke, lanjut. Yang kedua, misalnya ada pelajaran matematika itu karena tidak mengerjakan tugas, ya. Nah, guru matematika tersebut memerintahkan kepada siswa tersebut bahwasanya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, ya, atau terlambat hadir di sekolah itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, sepakat ya? Oke, sepakat. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai sepatu hitam di sekolah. Hukuman. Ya, kita sepakati lagi ya. Yang ketiga itu merupakan hukuman. Yang keempat nih, Bapak Ibu guru, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, bagus ya. Ini Abi juga Surana betul ya jawabannya. Oke, lanjut nomor 5, Bapak Ibu guru, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ya, betul sekali ya, kita sepakat ya. Yang poin 5. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ayo Bapak Ibu guru, yang poin 6. Ada 2 jawaban. Saya pengen tahu alasannya. Ada yang berjawab ini, ada yang bilang hukuman, ada yang konsekuensi. Mangga Bapak Ibu guru, kita luruskan. Siapa dulu nih? Oke, yang jawabnya hukuman dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pernyataan yang ada di depan ini, yang nomor 6, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Menurut saya sih itu adalah sebuah hukuman karena melibatkan, ya kalau dibilang fisik juga sih, karena tidak memakai sepatu seharian. Ya itu. Kalau yang namanya apa? Iya, berita. Karena ini kan murid disuruh untuk tidak memakai atau mengenakan sepatu seharian karena ada alasannya. Ya, karena alasannya tidak memakai sepatu hitam. Nah, itu menurut saya sih itu hukuman menurut saya. Oke, ya, terima kasih atas pertanyaan dulu yang memberikan pendapat yang poin 6 itu merupakan hukuman. Oke, ada juga Bapak Ibu guru yang menjawabnya konsekuensi. Maka alasannya, Ibu. Saya mau dijawab apa ya? Tadi ada apa bedanya antara konsekuensi sama hukuman tadi itu keluar sebentar. Tapi berdasarkan pemahaman saya aja. Nomor 6 saya anggap konsekuen karena ketika sebuah pendidikan menerapkan bahwa harus menggunakan sepatu hitam, tetapi dia tidak menggunakan sepatu hitam, yang berarti harus jelas di dalam lingkungan itu harus dilepas karena dia tidak menggunakan warna sepatu hitam, warna yang berbeda dari teman-teman yang lain, sehingga ketika warna itu sepatu yang berwarna itu dilepas, maka
otomatis dia tidak akan bisa mengenakan sepatunya lagi. Kecuali dia meminjam punya temannya, mereka yang bawa dua pakai sepatu hitam lagi. Mungkin pemahaman saya sih. Ya, siap. Ya, terima kasih tepuk tangan dulu ya kepada Ibu Titi yang sudah punya berpendapat bahwa poin 6 ini merupakan konsekuensi ya, Bapak Ibu Guru. Nah, nanti kita ada kunci jawabannya, tenang saja Bapak Ibu Guru. Walaupun Bapak Ibu Guru tadi di awal itu sudah dijelaskan ciri-ciri dari hukuman dan konsekuensi ya, salah satunya kalau hukuman itu berupa fisik dan satu arah, terus kalimatnya itu perintah. Nah, kalau konsekuensi itu ada gitu ya, pemahamannya gitu ya. Terus lanjut Bapak Ibu Guru yang poin 7. Saya bacakan lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo Bapak Ibu Guru, yang merupakan apa? Maka ada yang Bapak Ibu Guru memberikan pendapat, ada kan? Boleh Mbak Didi, silakan. Oke. Boleh Mbak Didi berdiri sini, Mbak Didi berdampingan dengan saya. Oke. Terima kasih kepada Saman yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menjawabnya nomor 7 ini. Semoga pertanyaan ini kita klarifikasi bersama ya. Barangkali misalnya saya salah, berarti kita belajar bersama untuk istilahnya mengevaluasi jawaban dari pertanyaan nomor 7 ini. Menurut saya untuk jawaban nomor 7 ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Untuk masalah hukuman, bila mana terlambat itu memang banyak yang namanya hukuman itu, bisa push up ataupun pilihan hukuman yang lainnya mungkin, ataupun bisa loncat-loncat. Tapi mungkin dalam pelajaran PJOK ini ada kesepakatan atau konsekuensi dengan siswa, guru dan siswa. Bila mana kesepakatan itu sudah dibentuk antara siswa dan guru, kalau misalkan terlambatnya 10 menit, maka mungkin siswa dan guru ini sudah ada kesepakatan bersama itu. Maka silakan lari untuk mengelilingi lapangan basket 2 kali. Mungkin seperti itu. Jadi guru ini dan siswa ini ketika ada pembelajaran, mungkin ada kesepakatan bila terlambat 10 menit, maka akan ada konsekuensi untuk lari 2 kali. Mungkin seperti itu. Barangkali ada pandangan yang lain. Oke. Terima kasih ya, tepuk dulu ya. Bagus sekali pandangan dan pendapatnya Pak Didi ya. Pak Didi ini selaku guru bahasa Indonesia ya. Oke, bagus. Oke, Bapak Ibu Guru, kita langsung ya kita buka ya kunci jawabannya. Yang poin 6 dan 7, kalau yang poin 1 dan 5 itu menurut saya tadi setelah saya lihat itu pemahamannya sudah sama semua. Tapi yang 6 dan 7 yang berbeda ini Bapak Ibu Guru. Oke. Ya. Yang 6 itu merupakan hukuman Bapak Ibu Guru. Yang ke-7 betul sekali ya Pak Didi, melaksanakan konsekuensi. Karena apa Bapak Ibu Guru? Kalau pelajaran PJOK, contoh, kalau di saat pelajaran PJOK di lapangan, yang lain sudah pemanasan, ya, udah berjalan berapa menit gitu, terus dia terlambat. Nah, harus kita kasih konsekuensi. Nah, mungkin kita akan mengikuti, iya kan Bapak Ibu Guru? Karena sudah terlambat jauh ke depan. Yang kelompok lainnya sudah pemanasan, ini baru datang kan? Tuk gitu datang. Nah, ini kita berikan konsekuensinya. Bagaimana kesepakatannya tadinya? Oke. Ya, seperti itu Bapak Ibu Guru, semoga dapat dipahami. Oke, selanjutnya untuk posisi kontrol guru, di sini ada 5 Bapak Ibu Guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, yang kelima itu sebagai manajer. Ya,
Nah, penghukum biasanya itu sebagai contoh, bersihkan sampah satu kelas sampai bersih. Nah, penghukum ya biasanya itu pakai nada-nadanya itu intonasinya tuh tinggi ya, Bapak Ibu guru. Langsung misalkan ada siswa berbuat salah, terus langsung bersihkan sampah satu kelas sampai bersih. Nah, seperti itu ya. Kalau membuat merasa bersalah, nah sebagai contoh, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu, gitu ya. Jadi kalimat yang tepatnya nanti bapak ibu guru harus juga menyesuaikan bapak ibu guru ini apakah sebagai imam kontrol ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah atau yang lainnya. Oke, next. Nah, ini sebagai teman bapak ibu guru, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah itu, silakan dibuang sampah pada tempatnya dan jangan diulangi lagi. Nah, kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Oke. Di sini dari penerapan 5 posisi kontrol, Bapak Ibu guru, yang alangkah baiknya Bapak Ibu guru menerapkan sebagai manajer Bapak Ibu guru untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, dengan cara apa? Yaitu segitiga restitusi. Oke. Next. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas Bapak Ibu guru. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Oke. Bapak Ibu guru, ada yang bisa memahami pandangan ini? Kenapa gitu? Keyakinan kelas tetapi bukan peraturan kelas gitu. Oke, siapa? Silakan. Boleh. Oke. Ya boleh, apa Pak ini lagi biar pemahaman Bapak Ibu guru tahu. Oke, terima kasih Mas Umar atas waktunya. Dari sini belajar bersama untuk menelaah kalimat tersebut. Sebagaimana pertanyaannya itu adalah mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Iya betul. Karena munculnya itu adalah sebuah peraturan kelas dulu, Pak. Ketika sudah muncul peraturan kelas, maka nanti itu yang akan diyakini atau menjadi keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh siswa ini adalah tindakan yang salah. Maka ketika salah ataupun betul dalam tindakan yang dilakukan ini, berarti setelah ada aturan, maka ini menjadi sebuah istilahnya hal yang diyakini setiap individu dengan aturan-aturannya tersebut. Gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Oke ya, terima kasih banyak ya tepuk tangan ya kepada Pak Didi ya, betul sekali ya. Oke, intinya saya simpulkan di sini bahwa kalau peraturan kelas itu berarti peraturan yang sudah ada gitu, Bapak Ibu guru. Tetapi kalau keyakinan kelas ini kegiatan kita musyawarah dengan siswa membuat kesepakatan kelasnya gitu, Bapak Ibu guru, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, di sini untuk pembentukan atau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, Bapak Ibu guru ada ciri-cirinya ya. Salah satunya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi pernyataan positif ini tidak boleh ada kata-kata tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh misalkan buang sampah. Nah itu pernyataannya masih negatif. Jadi kalau untuk pembentukan keyakinan kelas, diubah kalimatnya Bapak Ibu guru menjadi pernyataan yang positif. Nah, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak terlalu panjang Bapak Ibu guru. Yang penting dua kalimat supaya mengena, supaya dipahami sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membentuk keyakinan kelas. Nah, di sini
saya selaku CGB sudah menerapkan pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelas 11-2 IPA. Oke, next. Nah, di sini kita akan melihat penayangannya. Jadi ini Bapak Ibu Guru, nanti setiap siswa ini mengisi kesepakatan kelasnya yang sudah saya bagikan di kertas. Nah, dari 36 siswa pasti ada juga yang sama Bapak Ibu Guru kesepakatan kelasnya. Nanti paling kita simpulkan saja. Nah, misalkan ada si A gitu, si A disiplin waktu, terus ada lagi si B, misalkan datang tepat waktu, pulang juga harus tepat waktu gitu. Nah, itu kan satu keterkaitan Bapak Ibu Guru. Nah, kita boleh tuh simpulkan jadi salah satu aja gitu ya untuk kesepakatan kelasnya. Terus setelah itu ditempelkan Bapak Ibu Guru, nanti ditempelkan di sini yang sudah disiapkan. Ya. Nah, kegiatannya setelah itu lanjut terus. Nah, setelah itu, setelah diketahui kesepakatan kelasnya, nanti silakan perwakilan dari siswa tersebut, bisa ketua kelas atau perwakilannya, untuk membacakan kembali setuju tidak nih yang kesepakatan yang sudah dibentuk. Nah, kalau setuju, nanti tolong dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, kita next ya. Sudah dibacakan. Oke, ini sudah ya. Nah, di sini salah satu keyakinan kelas 11-2 Bapak Ibu Guru. Yang pertama, datang dan pulang tepat waktu. Yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketiga, makan di saat jam istirahat. Yang keempat, fokus pada saat pembelajaran. Yang kelima, konsentrasi ketika pembelajaran. Yang keenam, buang sampah pada tempatnya. Yang ketujuh, memakai sepatu hitam. Yang kedelapan, melaksanakan tiket sesuai jadwal. Ini salah satu kesepakatan atau keyakinan kelas 11-2 MIPA yang sudah dibentuk dengan guru dan siswa. Oke, kita next. Nah, di sini ada materi yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Nah, langkah-langkahnya Bapak Ibu guru segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas di situ kita panggil dulu Bapak Ibu guru, ya kita panggil. Setelah itu, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tanyakan, nah, kenapa ya penyebabnya bisa melakukan kesalahan tersebut. Nah, terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinannya gini, kamu tahu tidak kesepakatan kelas bahwa kesepakatannya itu misalkan seperti ini gitu. Nah, iya Pak tahu. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita akan lanjut. Nah, yang pertama ya, untuk langkah-langkah segitiga restitusi, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Gak apa-apa anak. Jadi jika anak berbuat salah, nih Bapak Ibu guru jangan sampai menjudge atau mempunishment ya. Gak apa-apa, biarkan, ya biarkan. Nanti kita sebagai pendidik akan ada kegiatan namanya segitiga restitusi. Kita akan perbaiki sikap dan perilakunya gitu, Bapak Ibu guru. Nanti dia akan menyadari. Nah, kalau motivasinya timbul dari diri sendiri, ya Bapak Ibu guru, dia akan menghargai dirinya sendiri. Tetapi beda awas. Kalau Bapak Ibu guru sebagai pendidik hanya kasih motivasi ekstrinsik, ya, itu jangka pendek ya dalam keyakinan atau kekuatan siswa tersebut. Seperti contoh kasih ini, hari itu dinasehati oleh guru agama yaitu Abi Surahno. Tetapi siswa itu kadang mengulang lagi kesalahannya. Nah, itu karena apa Bapak Ibu guru? Karena motivasi ekstrinsik, bukan dari motivasi intrinsiknya diri sendirinya. Nah, supaya timbul motivasi ekstrinsik tersebut, kita gunakan segitiga restitusi gitu Bapak Ibu guru. Nah, langkah-langkahnya tuh ya ini. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu ya. Nah, paling saya ingatkan di sini, jika ada kesalahan siswa tersebut, ya, jangan sampai langsung disalahkan di depan umum Bapak Ibu guru. Untuk saya yang garis bawahi, jangan. Karena apa? Kalau disalahkan di depan umum mengakibatkan siswa itu trauma Bapak Ibu guru. Ya, benar kan Bapak Ibu guru? Gak apa-apa melakukan kesalahan. Ada ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Gak apa-apa. Nanti kita akan panggil gitu ya. Nah, berbuat salah itu wajar Bapak Ibu guru. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Benar kan Bapak Ibu guru? Nah, oke. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itulah yang pertama ya, Bapak Guru. Yang kedua, validasi tindakan salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Oke, lanjut. Ini yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, apa keyakinan kelas kita? Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu Bapak Ibu guru? Ini langkah-langkahnya ya. Nah, setelah itu ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang saya sendiri yang sudah saya praktekkan di dalam proses pelajaran di kelas. Di sini ada siswa Bapak Guru. Di saat saya jalan istirahat kedua di kelas 11 MIPA, ada siswa yang membuang sampah di depan saya sembarangan gitu. Ya, oke. Kita akan buka videonya. Nah, ini langkah-langkahnya ya, Bapak Guru.
Nah ini nanti dipanggil guru. Nah kita panggil Petan ya. Berpakai itu cuma saya baru. Oke, Bapak Ibu Guru, tadi sudah lihat video ya tentang penerapan segitiga restitusi yang itu kasusnya membuang sampah tidak pada tempatnya, Bapak Ibu Guru. Jadi nanti Bapak Ibu Guru juga bisa proses pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekolah. Saya harapkan Bapak Ibu Guru terapkanlah atau gunakanlah segitiga restitusi. Nah, tujuannya apa, Bapak Ibu Guru? Supaya menumbuhkan motivasi intrinsiknya pada siswa tersebut. Kalau kita misalkan sebagai penghukum, sebagai yang lainnya, nanti akan ada trauma bagi siswa-siswi tersebut ya. Sini saya simpulkan, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, proporsional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam proses kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Ya, di sini berupa standar nasional pendidikan dari guru. Oke, selanjutnya ya. Terima kasih Bapak Ibu Guru ya atas waktu dan kesempatannya. Saya di sini CGP Angkatan 9 mempraktekkan tentang pemahaman budaya positif. Oke, sebelum saya tutup, saya akan melaksanakan kegiatan refleksi terlebih dahulu. Silakan maka Bapak Ibu Guru yang mau merefleksikan kegiatan hari ini. Kita belajar apa saja sih Bapak Ibu Guru? Ya kan? Oke, siapa? Mangga. Pak Robani, oke siap. Ada linknya? Oke. Silakan Pak Robani. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di kegiatannya persamaan mengenai kesempatan kelas Pak ya. Jadi sebenarnya hal yang paling utama adalah kita dapatkan insight baru ya, atau pengetahuan yang baru. Barangkali di antara kita masih ada yang salah dalam penanganan para siswa. Dari sini kita dapatkan ilmu baru bagaimana caranya untuk menangani siswa dengan yang baik dan benar. Salah satunya dengan cara untuk tadi untuk
segitiga restitusi Pak ya. Nah, mungkin itu bisa kita perhatikan ke depannya agar siswa kita utamanya sih agar tidak trauma ya, agar kita bentuk siswa kita untuk menjadi pribadi yang baik lagi. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertanya. Oke, nggak adil dong kalau kegiatan refleksinya dari bapak-bapak saja. Oke, kita kasih kesempatan bagi ibu-ibu gurunya. Silakan untuk merefleksikan kegiatan hari ini, bapak ibu guru. Mangga, boleh ibu Ida, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya terima kasih banyak dari Pak Saman terkait dengan materi CGP ini ya, budaya positif. Sangat banyak sekali pengetahuan mengenai yang namanya manusia itu ada 5 kebutuhan dasar ya. Iya. Nah, ketika 5 kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, tentunya siswa tersebut timbullah sebuah masalah. Betul. Nah, dari masalah tersebut ternyata ada penanganannya, yaitu segitiga restitusi. Jadi untuk hari ini itu sangat bermanfaat sekali tentang budaya positif dan tentunya Bapak Ibu di sini bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Terima kasih. Oke, siap. Tepuk tangan dulu ya kepada Ibu Ida. Nah, mumpung di sini ada pejabat ya, khususnya Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili di sini ada Pak Kasek ya, Pak Kasek Humas. Oke, bagaimana kesan dan pesannya Ibu Ida ya? Di sini ada CGP dan CGP angkatan 9. Saya sama Nafianto dengan Pak Gunawan. Nah, mohon kesan dan pesannya dan dukungannya untuk kedepannya kegiatan CGP itu bisa berjalan dengan baik, dan saya khususnya pribadi pengen mengajak Bapak Ibu guru kepada guru-guru muda untuk mengikuti kegiatan CGP. Nah, ini nanti ada dukungan juga dari pihak sekolah. Nah, nanti Bapak Ibu guru muda ini nanti bisa nih kita mendengar gitu ya aspirasi atau supportnya dari pihak sekolah. Mangga Ibu Ida, kami persilakan. Terima kasih Pak Samad atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mungkin mewakili ya, berarti dari hati nurani saya ya Pak Samad ya. Tanggapan saya terhadap CGP Pak Saman dan Pak Gunawan Eka Saputra itu saya salut sekali. Karena kenapa saya bilang salut? Terbiasa dengan CGP yang lain, sekarang sudah jadi guru penggerak, bahkan sudah jadi PP ya Pak Saman ya. Itu saya salut sekali. Salutnya saya bagaimana? Karena satu disibukkan dengan tugas-tugas CGP, tapi saya melihat Pak Saman dengan Pak Gun itu tugas utamanya sebagai guru mengajar itu tidak pernah terlupakan ya. Kalaupun Pak Saman misalnya pernah meninggalkan itu, tapi tidak meninggalkan begitu saja. Jadi saya sebenarnya salut sekali. Makanya di sini saya istilahnya mewakili kepala sekolah berharap kepada para ibu guru yang masih bapak dan ibu guru yang masih muda ini untuk mengikuti CGP. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah berkenan hadir di sela-sela kesibukannya di saat saya presentasi tentang pemahaman budaya positif. Alhamdulillah dari awal sampai akhir tidak ada kendala, alhamdulillah lancar. Sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu ya Bapak Ibu guru jika ada kekurangan atau perkataan yang kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pembentukan kesepakatan kelas ya, anak-anak. Nah, sebelum ke pembentukan kesepakatan kelas, Bapak memberikan ice breaking dulu nih untuk kalian. Sudah siap? Siap. Nah, 11 5 2. Hari ini kita akan melaksanakan pembentukan kesepakatan kelas. Setuju tidak? Setuju. Oke. Kalau setuju, nah nanti kalian menuliskan ya untuk kesepakatan kelas. Silakan diisi yang sudah Bapak bagikan kertasnya kepada kalian. Jelas ya? Bapak kasih waktu kurang lebih 3 menit ya. Silakan dari sekarang. Silakan diisi ya untuk kesepakatan kelas kalian. Bagi yang sudah, silakan nanti tempelkan di sini ya. Di sini sudah Bapak siapkan ya media untuk ide gagasan kalian terkait kesepakatan kelas ya. Kita bertujuan untuk menerapkan keyakinan kelas dan kesepakatan kalian juga supaya Bapak tanamkan di sini budaya-budaya positif ya. Nah, jangan sampai kalian tidak sesuai dengan keyakinan kelas kalian ya. Sudah? Ya. Silakan satu-satu, silakan. Jangan lupa pilih di sini ya. Silakan. Semangat. Silakan tempelkan ya. Boleh. Itu. Oke. Cek ya di sini ya. Oke. Silakan yang sudah ngisi ya, langsung saja ditempelkan ya. Silakan. Sudah semuanya? Sudah. Oke, sudah ya. Oke. Kalian sudah menuliskan ya ide dan gagasan kalian terkait tentang kesepakatan kelas kalian. Nah, sekarang Bapak akan memusyawarahkan apakah ini merupakan keyakinan kalian atau tidak ya. Oke. Bapak yang pertama di sini Bapak lihat Putri Nurbaisty. Nah, kesepakatan kelasnya yang menuliskan fokus pada saat pelajaran. Gimana?
Setuju tidak? Setuju. Oke. Kalau setuju, nanti Bapak tuliskan di sana ya, di kesepakatan kelas 11 buah IPA. Oke. Ada lagi nggak? Bapak cek lagi ya. Fokus pada saat pelajaran. Nah, Rahma Amelia juga menuliskan fokus pada saat jam pelajaran. Oke. Berarti setuju ya? Oke. Ada lagi tidak? Oke. Nah, ada juga Keira Aklemas Bandono ya, menyebutkan fokus pada saat pelajaran. Oke, terus sip. Berarti ada 3 ya, 3 siswa. Yang lainnya juga mendukung ya, setuju. Nah, terus kesepakatan kelas lainnya yaitu dari Alfiani Nur Aziza, yaitu disiplin waktu. Oke. Disiplin waktu. Oke, ada lagi tidak? Coba Bapak cek lagi ya, disiplin waktu. Oke. Datang dan pulang tepat waktu. Oke, kita harus musyawarahkan ya kalimat yang positifnya itu bagaimana, ya kan? Dan supaya lebih spesifik, kita disiplin waktu itu harus jelas ya. Nah, jelasnya itu maksudnya gimana? Masuk dan pulangnya harus disiplin waktu. Oke, kita simpulkan. Datang dan pulang tepat waktu. Bagaimana? Setuju tidak? Setuju. Oke, setuju. Itu nanti yang kedua ya. Yang kedua untuk kesepakatan kalian. Setelah itu, nah ada juga Feliska ya. Di sini Feliska menuliskan makan di saat jam istirahat. Terus Bapak cek lagi ada nggak yang lainnya? Oke, ada juga ya. Di sini ada beberapa siswa yang menuliskan makan di saat jam istirahat. Gimana? Setuju tidak? Setuju. Oke, setuju ya. Kalau di saat pembelajaran kalian tidak boleh makan ya. Nanti ada waktunya ya, baik istirahat yang pertama maupun yang kedua. Jadi nanti kesepakatan kelas yang ketiga yaitu makan di saat jam istirahat. Nah ya. Oke, lanjut ya. Terus ada lagi oleh Almeida Lintang Putri Utami. Nah, dia menuliskan kesepakatan kelasnya buanglah sampah pada tempatnya. Gimana? Setuju tidak? Setuju. Oke, untuk menjaga kebersihan juga ya, kebersihan kelas. Jadi kalau buang sampah harus pada tempatnya ya, di luar. Jelas ya? Oke, itu yang kesepakatan yang keempat ya. Setelah itu ada dari Tiara Firda di sini menuliskan konsentrasi ketika pembelajaran. Oke, gimana? Setuju tidak? Setuju. Nah, maksudnya di sini konsentrasi pada saat pelajaran itu jangan sampai ada yang ngobrol ya di saat Bapak Ibu guru menjelaskan sebuah materi. Setuju ya? Oke. Setuju. Setelah itu dari Putri Nindya Savitri menuliskan untuk kesepakatan kelasnya yaitu mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, gimana? Setuju tidak? Setuju. Oke, berhubung kalian sebagai siswa, maka Bapak Ibu guru juga akan memberikan sebuah tugas ya, baik tugas di sekolah maupun tugas nanti di rumah. Nah, jadi kalau dikumpulkan itu harus tepat waktu. Oke, sepakat ya. Setelah itu di sini juga ada yang sama ya, menyelesaikan tugas yang diberikan yaitu tepat waktu. Nah, terus ada kesepakatan kelas juga di sini oleh Irma Yanti yaitu memakai sepatu hitam. Gimana? Setuju tidak? Setuju. Nah, berhubung kesepakatan kelas kalian sesuai dengan aturan sekolah ya, yaitu harus memakai sepatu hitam. Jadi kesepakatan kelas kalian itu udah selaras ya dengan aturan sekolah. Berarti kalian setuju ya? Oke, kalau setuju lanjut ya. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Gimana? Setuju tidak? Setuju. Nah, betul sekali ya. Karena apa? Kelas juga dijaga kebersihannya, maka dari itu harus ada organisasi atau jadwal piket ya untuk
kegiatan kebersihan tersebut, karena kebersihan kelas itu ya tanggung jawab kalian. Jelas ya? Oke, dari beberapa kesempatan kelas kalian, ada yang mau direvisi tidak? Tidak ada? Tidak. Itu saja? Itu saja. Oke, kalau itu saja, boleh kita bacakan kembali ya, sambil Bapak menuliskan di sini kesepakatan kelasnya. Perwakilan siswa, mohon Bapak minta bantuan dibacakan kembali ya, bacakan kembali karena ini kesepakatan kelas kalian, gitu ya. Kelas, boleh satu orang maju ke depan, yuk, boleh. Siapa Teddy? Boleh Teddy, mana? Jadi ini kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas kalian. Mohon nanti setelah dibacakan, nanti disahkan oleh ketua kelas. Mohon nanti kedepannya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ya. Bangga jadi. Kesepakatan kelas 11 2 MIPA. 1. Datang dan pulang tepat waktu. 2. Mengerjakan tugas tepat waktu. 3. Makan di saat jam istirahat. 4. Fokus pada saat pelajaran. 5. Konsentrasi ketika pembelajaran. 6. Buanglah sampah pada tempatnya. 7. Memakai sepatu hitam. 8. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu ya. Oke, silakan tadi sudah kembali ya di bangkunya. Oke, berhubung sudah ketua kelas itu membacakan kesepakatan kelas, mulai hari ini dan selanjutnya mohon kesepakatan kelas ini khusus kelas 11 2 MIPA akan dilaksanakan ya. Oke, setuju ya? Setuju. Nah, kalau misalkan tidak melaksanakan kesepakatan kelas, bagaimana tindakannya? Ada sanksi Pak, ada konsekuensinya. Oke, siap ya? Setuju ya? Oke, itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan terkait pembentukan kesepakatan kelas ya. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Paham? Paham. Gunakan tekad kuat. Nanda, kenapa kamu buang sampah sembarangan? Kenapa nggak sengaja tuh? Tadi Nanda mau buang sampah. Kamu tahu tidak aturan sekolah bahwa buang sampah itu pada tempatnya? Bahwasanya kebersihan itu adalah sebagian dari iman ya. Maka dari itu, bagaimana tindakan kamu ini? Ya Pak, nanti Nanda taruh lagi. Ya silakan ya, taruh lagi ke tempat sampah ya. Oke ya, terima kasih ya. Silakan masuk lagi ke kelas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan duduk ya Nanda. Nanda sudah tahu bahwa kalian kesini. Sudah tahu Pak, karena kemarin Nanda membuang sampah sembarangan. Ya betul sekali ya. Nanda kemarin pas Bapak lewat di kelasnya Nanda membuang sampah sembarangan ya. Oke. Kenapa Nanda membuang sampah sembarangan? Nanda lupa Pak, tadinya mau ke tempat sampah, terus tidak sengaja Pak. Oke. Nanda masih ingat gak keyakinan kelas? Ingat Pak, Yaitu tidak membuang sampah sembarangan. oke. Terus langkah-langkah supaya memperbaiki sikap Nanda bagaimana? Membuang sampah ke tempatnya, menjaga kebersihan dan mengajak teman-teman untuk peduli lingkungan. Ya betul sekali ya. Itulah solusi untuk menyelesaikan bagaimana sikap kamu yang tadi salah ya, yaitu membuang sampah sembarangan. Alhamdulillah kamu sudah menyelesaikan ya solusinya ya dengan Bapak di sini. Oke, Bapak berpesan nanti buat selanjutnya jangan sampai membuang sampah sembarangan lagi ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Ya silakan masuk ke kelas lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nanda dari kelas 11 5 MIPA. Di sini saya
Kasus saya adalah membuang sampah sembarangan dan saya ingin berterima kasih kepada Pak Saman yang sudah memberikan solusi untuk tidak membuang sampah sembarangan dan peduli terhadap lingkungan sekolah, serta akan mengajak teman untuk membuang sampah ke tempatnya karena kebersihan sebagian dari iman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.